Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa dan anak-anakku yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita sampai saat ini, karunia yang tanpa kita dapat menghitungnya, terutama nikmat iman Islam. Nikmat yang saat kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat. Kita dikaruniai Allah sehat, bisa mengikuti kegiatan nuansa Islami dalam keadaan seperti ini, terhindar dari masa pandemi corona, dan mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari wabah corona atau COVID-19 yang terjadi saat ini. Bukan diri kita saja, keluarga kita, sahabat kita, mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah SWT. Kemudian kita memuji kepada seorang yang sangat kita idolakan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tercurahkan senantiasa sholawat salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan saat ini kita akan mengkaji secara khusus adalah yang kita siapkan pertemuan kali ini dengan tema meneladani sang idola Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa dan anak-anakku yang berbahagia, bahwa semua orang, apalagi pada masa anak-anak atau masa remaja, selalu memiliki satu idola. Ini merupakan bagian yang sudah otomatis melekat kepada diri anak dan para remaja khususnya. Orang tua pun juga memiliki idola. Karena idola dalam bahasa kehidupan kita dalam sehari-hari adalah mengagumi atau mencintai atau senang terhadap seseorang, yaitu seseorang yang kita anggap dia memiliki berbagai kelebihan. Maka oleh sebab itu, mengidolakan bisa kepada para seorang ilmuwan atau ulama, misalkan kepada seorang olahragawan, kepada para pemimpin, pada para ustadz atau para guru. Karena itu kita akan bisa menjadikan sebuah idola ini memberikan satu kebaikan, kemanfaatan kepada diri kita. Yang perlu kita pahami bahwa kita harus menengok atau melihat dalam sebuah hadis Rasulullah yang diucapkan, disabdakan oleh Rasulullah, yang singkat namun penuh arti. Anta ma'aman ahbabta, bahwa engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Artinya orang yang kita kagumi itu, orang yang kita kagumi, kita senangi itu akan menjadikan satu gambaran, kita akan mengikutinya. Maka di dalam hal ini ada dua hal penting yang saat ini dalam sesi ini saya sampaikan. Nanti secara bertahap akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bahwa orang yang kita kagumi itu memiliki satu hal yang dapat kita tiru, kita teladani. Kita teladani dalam hal perilakunya, kita contoh dari perilakunya, kita contoh dia menggunakan pakaian, model pakaiannya, model atau tata cara dia berbicara. Di dalam satu
pergaulannya atau mungkin hobi-hobinya, kita selalu mengikutinya. Maka di dalam contoh mencontoh ini, ajaran kita Islam melalui Al-Quranul Karim dijelaskan bahwa di dalam surat Al-Ahzab diterangkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Artinya suri tauladan yang baik bagimu, bagi Rasulullah yang kita teladani, bisa ucapannya, bisa perkataannya, bisa keadaannya, atau persetujuan-persetujuannya di dalam kehidupannya. Maka di dalam hal ini kita oleh Allah sudah diberikan rekomendasi untuk mengikuti, meneladani, mengagumi kepada Rasulullah, dan diperintahkan untuk mengikuti, untuk menirunya, untuk meneladaninya semua hal yang terkait dengan diri pada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bahwa kita di dalam mengagumi seseorang, mengidolakan pada seseorang, itu biasanya adalah sering-sering menyebut namanya, yaitu bahkan bukan diri kita saja, orang lain menyebutnya kita juga akan tertarik, kita senang karena ada orang yang menyebutnya. Karena kita sendiri sering, kalau senang atau mengidolakan, kita menyebutnya, ada orang lain yang menyebutnya, kita pun juga ikut senang kalau disebut. Oleh sebab itu, di dalam ajaran agama kita, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa kita, Allah, Rasul, ya, dan kita semuanya orang yang beriman, untuk bisa mengikutinya atau membacakan sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibaca secara lengkap adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah juga bersolawat kepada nabinya, para malaikat bersolawat kepada nabinya, kita orang yang beriman juga diperintahkan untuk bersolat kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang sering kita ucapkan dengan sholawat yang pendek adalah ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang Allahumma sholli alaih. Ada ucapan yang agak panjang, Allahumma sholli wa sallim alaih, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ada qasidah-qasidah yang memberikan satu hiburan, menghibur pada diri kita, sekaligus kita mendapat pahala jika mendindangkan atau mengqasidahkan syair-syair qasidah sholawat ini. Misalkan sholawat badar atau sholawat badriyah, misalkan begini: Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kemudian ada lanjutnya tawassalna, dan selanjutnya. Saya akan memberikan cuplikan-cuplikan yang pendek saja. Kemudian ada sholawat yang lain yang disebut, yaitu sholawat ya Nabi salam alaih, yang sering kita gunakan sebagai mahalul qiyam,
yaitu sholawat yang digunakan di dalam kita membacanya posisi berdiri dengan berharap untuk menghormat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang sering kita dendangkan adalah Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, asraqal badru alaina, فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Itu adalah sholawat Nabi yang sering kita dendangkan, kita qasidahkan bersama, dengan harapan kita nanti di dalam kehidupan yang mendatang akan dikumpulkan karena oleh baginda Rasulullah di yaumil qiyamah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan, hadis atau rawahu Tirmidzi. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu memberikan satu gambaran ketika di dunia kita membaca alangkah indahnya, kita membaca sejarah-sejarah Rasulullah, kita merasa dekat dengan Rasulullah karena kita meniru apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu artinya dekat dengan kita. Kita ketika sholat itu selalu hadir di dalam hati kita, di dalam hadir di depan kita, karena kita mengucapkan di dalam tasyahud, tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu ya, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, yaitu memberikan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka di dalam kita kehidupan sehari-hari, marilah kita memperbanyak sholawat. Man sholla alayya sholatan shollallahu biha asron. Maka dengan demikian, sekali kita membaca sholawat, Allah akan memberikan kasih sayang, rahmat kepada kita 10 kali lipat. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita dengan fadilah-fadilah kita membaca sholawat dan mengidolakan sang idola Rasulullah Muhammad SAW. Demikian sebagai bagian pertama kita mengidolakan kepada Rasulullah adalah menjadi bagian dari kehidupan kita yang diperintahkan oleh Allah SWT. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.